kami mulai ibadah kami. Mulai siang hari ini kami berdoa menyerahkan ibadah kami minggu raya ini Bapa. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami ini. Mulai awal pertengahan sampai akhir. Tuhan tetap hadir. Jangan saja Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, habis dinyalakan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kemenangan bagi umat Tuhan. Dan kami boleh memuji-muji nama-Mu, baik dalam stay home service seperti saat ini Tuhan. Kami keluarga hamba-hamba-Mu di rumah-rumah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan isi hati-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian isi hati-Mu. Berbicaralah di tengah kami. Kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Amin. Baik, shalom. Shalom dan salam sejahtera juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di, supaya kita bisa mengamati. Poin yang pertama, Saudara, mengacu pada ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu poin yang pertama. Jadi supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup. Seperti apa? Persembahan yang hidup, kudus, berkenan, itulah ibadah yang sejati. Persembahan sama dengan memberikan tubuh, hidup atau daging sebagai persembahan yang benar. Karena ada tubuhnya atau dagingnya dalam ibadah seperti ini, tapi pikirannya di luar sana. Banyak seperti itu. Bahkan dalam masa COVID-19 ini, semua stay home. Bahkan ibadah stay home service, ibadah di gereja ditiadakan untuk sementara. Tapi bukan berarti kaidah, hakikat ibadah itu jadi berubah. Tidak, saudara. Gereja secara gedung itu adalah tempat kita untuk beribadah secara organisasi. Tapi saudara, secara ibadah menurut Roma pasal 12 ini adalah bahwa tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus. Seperti apa, saudara? Itu yang sulit untuk kita bisa paham. Supaya kita bisa mengerti apa maksud daripada Rasul Paulus di sini kepada jemaat yang ada di kota Roma, sekaligus juga menjadi sama seperti kita di stay home saat ini, supaya kita bisa memahami. Saya mengambil poin pertama ini, singkatnya adalah tubuh kita sudah dibeli dengan darah dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu mengurangi hakikat ibadah yang sesungguhnya. Yang kedua, apa yang saya tuliskan dalam poin yang kedua ini adalah di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Poin yang kedua adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia. Saudara, kita tinggal di dunia, tapi kita bukan duniawi. Berbeda duniawi dengan tinggal di dunia. Jadi duniawi itu berbicara tentang pola hidup yang masih lama, cara hidup kita, pikiran kita yang terkungkung atau masih terikat dalam kuasa kegelapan, itu duniawi. Sedikit-sedikit ketika ada masalah pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, duniawi. Sedikit-sedikit tersinggung hatinya langsung marah, jengkel, berantem, bermusuhan, duniawi. Tapi orang yang sudah berubah dalam pikirannya tidak sama lagi dengan duniawi. Apanya yang dikatakan berubah adalah karena itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu adalah sesuatu akal atau pikiran dan hati yang diberikan kepada kita, dan olehnya kita harus memikirkan satu dengan yang lain. Apa yang saya tulis di sini adalah bahwasanya dalam segala perbuatan dosa, pola pikir, niat jahat, terselubung, masih terikat kuasa kegelap dan lain sebagainya, kita buanglah itu. Dikatakan berubah di sini dari bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia itu artinya adalah proses perubahan seperti dari telur menjadi ulat, kepompong, kupu-kupu muda atau di tengah badan yang bergelora, dimasukkan cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya, lakukan badan hingga kesakitan, tidak menimpa aku. Benar Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami hari ini dan seminggu ke depan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menyertai kami dari segala mara bahaya, bahkan dari corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa dan seruan kami dari rumah kami, dari manapun kami berteriak minta tolong. Sebab Engkau bukanlah Tuhan yang diam, tapi Engkau Tuhan yang selalu mendengar doa dan teriakan kami minta tolong. Diluputkannya negeri kami Indonesia dari mara bahaya, diluputkannya dunia dari COVID-19 ini, bahkan dari virus-virus yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia walau apapun yang terjadi, sebab langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap tinggal untuk selama-lamanya. Biarlah gereja-Mu tetap kuat, biarlah gereja-Mu, anak-anak Tuhan tetap kuat dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh jemaat-Mu di rumah dimanapun berada, diberkatilah setiap kota di mana kami tinggal, diberkatilah kandungan, diberkatilah keluarga, diberkatilah pekerjaan sawah ladang, dibuatnya berhasil apapun yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Saudaraku yang terkasih, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari surga. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kiranya cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta kuasa dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, itulah turun memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Atas nama berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.